Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Podcast Dulaut. Podcast Dulaut, yuk nonton. Dengan saya, Triksi, sebagai host pada siang hari ini. Teman-teman, 1 minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat kita nanti-nanti. Nah, siang ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Mukholis SAG. Bagaimana kabarnya Pak Mukholis? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Nah, perlu kita ketahui juga Pak Mukholis ini adalah guru pelajaran agama Islam kelas 7, teman-teman. Nah, kali ini saya mau nanya nih Pak, seputar Ramadan ya Pak, dan puasa. Boleh. Nah, puasa itu sebenarnya apa sih Pak? Apa hanya menahan lapar aja? Begini ya. Sebelumnya saya sampaikan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim ya, hukumnya harus senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, puasa sendiri itu bisa diartikan dua. Yang pertama, puasa menurut istilah. Ya, istilah dulu ya. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan disertai dengan niat. Ini yang penting, harus ada niat. Itu menurut istilah. Sedangkan menurut bahasa, puasa itu artinya adalah menahan ya. Jadi itu ya arti puasa ya Pak. Nah, selanjutnya untuk hukum puasa setengah hari itu gimana sih Pak? Kan kalau di sini kan disebutnya juga puasa beduk ya Pak. Ya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada ya syariat puasa setengah hari, itu tidak ada. Ya. Sebagaimana tadi dijelaskan, itu puasa itu kan dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan kalau kita mengacu pada kebiasaan yang ada, biasanya itu anak-anak kecil yang dididik oleh ayah ibunya untuk puasa setengah hari atau puasa beduk, tidak masalah, boleh-boleh saja atau sah-sah saja, asalkan tujuannya itu mendidik anak untuk berpuasa supaya dia dikenalkan dengan puasa. Seperti itu loh puasa, jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, sedangkan kalau puasa itu dilaksanakan setengah hari ya tidak sah. Ya, itu hanya sebagai sarana untuk pembelajaran terhadap anak kecil gitu ya. Berarti sarana pendidikan gitu. Betul, ya Pak, kepada anak-anak gitu ya. Kayak di training dulu gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk hukum kita puasa tapi kita nangis gitu gimana Pak? Menangis itu tidak membatalkan puasa ya. Jadi menangis itu tidak membatalkan puasa. Jadi adik-adik atau anak-anak jangan khawatir kalau puasa tidak boleh nangis, terus kalau nangis puasanya batal, tidak ya. Satu contoh begini, Mbak Triksi dapat hadiah, saking senengnya nangis, nah, itu kan tidak membatalkan puasa. Atau mungkin Mbak Triksi sakit, tapi kalau sakit memang mengharuskan puasanya batal ya nggak apa-apa ya, tapi kalau sakit karena mungkin terkena pisau sedikit sakit, nah itu juga tidak membatalkan puasa. Gitu ya Pak ya. Nah, lalu untuk hukum puasa, hukum kita tidur sepanjang hari saat puasa itu gimana Pak? Aduh, ini yang agak gimana ya, sebenarnya puasa itu kan orang tidur itu juga tidak membatalkan puasa. Mau tidur sepanjang hari, puasanya juga tetap tidak batal, tetapi dia tidak memperoleh pahala yang lain. Misalkan kalau tidak tidur digunakan untuk membaca Al-Quran, ngaji, bisa menambah pahala gitu ya. Sebenarnya tidak apa-apa sih, cuma saya
yang timbul pertanyaan begini, lah kalau tidur sepanjang hari ya misalnya mulai dari setelah sahur sampai nanti malam lagi, terus sholatnya gimana? Habis sholat tidur lagi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak membatalkan puasa dan tidak apa-apa, cuma dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya pahala puasa saja, yang lainnya pahala ngaji, pahala ibadah yang lain tidak dapat. Oh, jadi hanya pahala saat puasa aja. Iya, berarti sayang ya kalau tidur. Sayang sekali ya, daripada dengan tidur mending ya kita ngaji atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kalau manfaat puasa sendiri itu apa sih Pak bagi kesehatan kita mungkin? Manfaat puasa itu bisa dibedakan menjadi dua ya. Iya. Manfaat secara fisik lahiriah dan manfaat secara batiniah. Jadi kalau puasa secara fisik itu jelas Islam mewajibkan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Nah, manfaat secara fisik mungkin menjaga kesehatan kita. Kalau misalnya kalau biasanya ada puasa kita makannya sembarangan gitu ya. Tapi kalau puasa kan dijaga makannya. Buka harus makan yang manis, pertama buka dengan masakannya manis. Sahur seperti itu dianjurkan dengan sahur yang manis agar nutrisi tubuh kita itu menjadi terkendali, sehingga puasa itu yang pertama bisa menyehatkan jasmani atau fisik, yang kedua juga bisa menyehatkan rohani. Kenapa kok bisa menyehatkan rohani? Karena puasa itu kan dilarang orang itu bicara kotor, nanti pahalanya berkurang. Gitu. Dilarang ngerasani atau riba, tidak boleh. Ya itu nanti itu juga menyehatkan rohani kita. Kalau orang terbiasa dengan berpuasa, puasa itu tidak hanya mulutnya saja, tapi pikirannya juga puasa. Itu insya Allah akan sehat rohani dan jasmani. Begitu ya Pak. Berarti manfaat puasa itu banyak ya Pak untuk kesehatan kita. Luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Hikmah puasa bagi umat Muslim itu apa Pak? Ya, hikmah puasa. Sebagaimana ayat yang pertama tadi saya bacakan, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu banyak sekali definisinya, ya. Jadi salah satunya mungkin ya, kalau kita berpuasa itu kita bisa merasakan sebagaimana rasanya orang seharian tidak makan, tidak minum, ya, yang biasa dialami oleh orang fakir miskin, ya. Orang fakir miskin kadang-kadang satu hari makan, satu hari tidak makan. Nah itu kita bisa membandingkan, oh begini rasanya kalau orang berpuasa atau orang fakir miskin yang tidak makan sehari semalam misalnya. Nah akhirnya akan timbul rasa empati. Nah rasa empati atau simpati itu ditunjukkan nanti setelah puasa kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu nanti gunanya apa? Dibagikan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, sehingga pada saat hari raya Idul Fitri itu kita semua bisa bergembira, sehingga orang fakir miskin yang biasanya kadang makan kadang enggak itu dapat jatah zakat fitrah. Jadi manfaat atau hikmah luar biasa sangat sekali puasa ini, sangat luar biasa sekali. Ya, jadi untuk istilahnya itu menguatkan takwa kita kepada Allah. Bagus sekali ya Pak hikmah puasa ya bagi umat Muslim yang berpuasa. Gitu. Nah teman-teman, itu dia podcast kita dengan Bapak Mukholis seputar Ramadan atau tentang puasa. Nah, semoga dengan kalian lihat podcast kita ini kalian dapat mengetahui apa saja sih arti dari puasa, lalu hikmah dan manfaatnya yang bisa kalian pelajari. Nah, baik. Terima kasih. Saya ada pesan untuk anak-anak. Baik. Atau di sekolah. Jadi begini anak-anak ya. Sebelum puasa, mari kita siapkan mental kita, siapkan fisik kita, agar nanti kita bisa menjalankan puasa ini dengan khusyuk, ya, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita siapkan. Baik, gitu ya. Jadi itu dia pesan dari Pak Mukholis untuk teman-teman. Terima kasih Bapak Mukholis telah menghadiri podcast pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton podcast hari ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kalian. Kalian dapat mengambil pelajaran dari podcast kita pada siang hari ini. Saya selaku host
Triksi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.